Pagi, siang, sore anak-anak ibu, kita kembali bertemu dalam matriks. Ibu kembali ingatkan dulu masalah sederhana mengenai matriks ini. Yang pertama, matriks penulisannya dilambangkan dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya diawali dan diakhiri dengan kurung biasa atau kurung siku seperti ini. Jadi yang seperti ini aja ya. Dan dia berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi ini persegi panjang. Nah, kalau ini dia persegi. Nah, tuh dia sini 4, sini juga 4. Nah, jadi kalau ini persegi panjang. Tuh. Jadi di luar dari itu tidak ada. Nah, itu. Baru selanjutnya masalah elemen. Kalau yang seperti ini disebut baris. Jadi kalau yang ini unjuk yang ini adalah baris pertama. Baris pertama. Nah, kalau yang ke bawah itu kolom. Jadi kalau ibu unjuk ini adalah kolom. Kolom ini pertama, ini kedua. Ini kedua. Jadi kolomnya ada 3, barisnya ada 2. Jadi contoh, ibu ambil salah satu elemennya negatif 3. Negatif 3 itu baris keberapa, kolom keberapa? Baris kedua, kolom 3. 1, 2, 3. Jadi baris kedua, kolom ketiga. Itulah contohnya ini. Baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Ya, ibu rasa paham ya, itu masalah sederhana mengenai matriks. Baru mengenai ordo. Ordo itu adalah perkalian antara baris dengan kolom. Jadi pertama yang kau sebut itu adalah baris. Jadi ini seperti ini tadi adalah baris. Barisnya ada 1, 2. Berarti baris 2. Perkalian antara baris dengan kolom. Jadi 2 kali kolomnya 1, 2, 3. 2 kali 3. Jadi berordo 2 kali 3. Jadi kalau ini berordo berapa misalnya matriks B ini? Barisnya 1, 2, 3, 4. Barisnya 4. Terus kolomnya 1, 2, 3, 4. 4 kali 4. Nah, kalau dia sama baris dengan kolomnya sering disatukan aja berordo 4. Tuh. Saya dipahami itu masalah sederhana mengenai matriks. Ya, kalau ada yang kurang paham yang sederhana yang sudah ibu share di grup, boleh kau tanyakan dari WA kelas masing-masing. Nah, selanjutnya transpose. Transpose ini juga pengertiannya sudah ibu buat di grup. A inverse atau A transpose. Ada juga yang membuat seperti ini, T besar. Ada juga yang membuat seperti ini, aksen. Seperti ini. Tapi kalau di soal dia ditulis pengertiannya. Kalau dibuatnya gini, aksen misalnya, dia dibuat bahwa itu adalah transpose atau dibuat seperti ini. Nah, tetap dibuat itu bahwa itu adalah transpose. Itu biasanya kalau di soal. Nah, itu. Jadi transpose itu adalah baris menjadi kolom. Contoh yang ini tadi A, yang A 2 kali 3. Kita ubah menjadi A transpose. A transpose. Jadi kamu lihat dulu, baris pertama berapa? 2, 3, 4. Itu jadi kolom. 2, 3, 4. Selanjutnya, baris kedua berapa? Baris kedua ini 1, 0, negatif 3. Itu jadi kolom kedua. 1, 0, negatif 3. Nah, itu. Jadi kalau matriksnya 2 kali 3, matriks A-nya
Jadi A transposnya 3 kali 2, barisnya 1, 2, 3. 3 kali, kolomnya 1, 2, berarti 3 kali 2. Berordo 3 kali 2 dia transpos. Tuh. Ya, bisa ya? Tuh. Selanjutnya kita lanjut ke persamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama jika A sama dengan B jika dan hanya jika. Yang pertama, ordo matriks itu harus sama. Ordonya harus sama. Kalau dia 2 kali 2, 2 kali 2 juga yang satunya. Kalau dia 2 kali 3, 2 kali 3 juga satunya. Jadi ordonya harus sama. Yang kedua, semua elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Elemen yang seletak mempunyai nilai yang sama. Contoh, diketahui matriks A dan matriks B. A-nya ini 2, negatif 1, 3x, 2y. Matriks B 2, negatif 1, negatif 9, 8. Jika matriks A sama dengan matriks B, maka nilai x dan y adalah, ya, kau tinggal menyamakan A dan B. A dan B berarti 2, negatif 1, 3x, 2y sama dengan B 2, negatif 1, negatif 9, 8. Jadi kalau dibilang dia sama, berarti elemen-elemen yang seletak sama. Elemen-elemen yang seletak sama. Jadi ini baris pertama kolom pertama sama dengan ini baris pertama kolom pertama. Nah itu ini udah nggak masalah. Dia udah sama. Ini juga dengan ini udah sama, nggak masalah. Selanjutnya yang bervariabel kita lihat 3x. Ini harus sama dengan yang seletak ini baris kedua kolom pertama. Berarti harus sama dengan baris kedua kolom pertama di sini, itu negatif 9. Jadi 3x sama dengan negatif 9. X sama dengan negatif 9 per 3 sama dengan negatif 3. Yaitu selanjutnya satu lagi 2y. 2y yang seletak dengan ini baris kedua kolom kedua di sini. Berarti 8. 8. Y sama dengan 8 per 2 yaitu 4. Berarti x-nya negatif 3, y-nya 4. Nah, itu dia kesamaan matriks. Kita lanjut. Penjumlahan dan pengurangan dua matriks. Contoh. Nah, sebelum masuk ke contoh ini, Ibu jelaskan dulu masalah penjumlahan dan pengurangan. Dia ordonya yang pertama, ordonya juga kedua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya sama. Ordonya sama, itu satu. Yang kedua, elemen-elemen yang seletak dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, gitu. Jadi gampang aja. Elemen-elemen yang seletak dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi contoh, ini kita lihat. Bisakah ini dijumlahkan dengan ini? Matriks inilah kita sebut misalnya A, ini B. Bisakah ini dijumlahkan dengan ini? Bisa. Nah, kenapa bisa? Ini coba kita lihat berapa kali berapa? 1, 2. Kolomnya 1, 2. Ini kan satu bagian. Ini juga satu bagian. Ini juga satu bagian. Ini sendiri dia. Tuh. Jadi berordo 2 kali 2. Ini berordo berapa? 2 kali 2. Hasilnya tentu berordo 2 kali 2 juga. Nah ini. Nah, berarti bisa. Kita disuruh mencari, tentukan nilai dari PQRS. Nah, kita carilah satu-satu. PQRS berarti mulai dari sini. 2P kurang 1 tambah yang seletak dengan ini, berarti yang ini. Tambah P sama dengan negatif 2. Tuh. Selanjutnya 2P tambah P berarti 3P sama dengan, ini pindahkan ke kanan, negatif 2 tambah 1 berarti negatif 2 tambah 1 negatif 1. Bisa ya paham? Negatif 2 tambah 1 negatif 1 berarti P sama dengan negatif 1 per 3. Nah, dapat P. Sekarang Q, ini kemarin tuh. Q tambah 2 sama dengan Q tambah 2 tambah 3Q sama dengan negatif 4. Nah, Q tambah 3Q berarti 4Q
sama dengan ini 2 pindahkan ke sana, negatif 4 kurang 2. 2 jadi pindah ke kanan berarti jadi kurang, negatif. Tandanya negatif. Berarti negatif 4 kurang 2 negatif 6. Q sama dengan negatif 6 per 4 sama dengan negatif sama-sama dibagi 2, negatif 3 per 2. Saya selanjutnya 2R tambah yang seletak dengan 2R berarti ini R kurang 2 sama dengan 5 ya. 2R tambah R kurang 2 sama dengan 5 ya kan, ini yang seletak. Lihat ini 2R, R kurang 2 ini 5 kan seletak dia. 2R tambah R 3R kurang 2 sama dengan 5, 2 nya pindahkan kemari, 3R sama dengan 5 jadi negatif 2 pindah jadi tambah 5 tambah 2 7, R sama dengan 7 per 3. Saya satu lagi S, ini seletak dengan ini, seletak dengan ini, berarti S kurang 3 tambah 1 kurang 3S sama dengan 6. Tuh. S kurang 3S berarti negatif 2S. Negatif 3 tambah 2, negatif 2 sama dengan 6. Pindahkan negatif 2 ke kanan. Negatif 2S sama dengan 6. Negatif 2 ini pindah ke kanan berarti 6 ditambah 2. 6 tambah 2, 8. S sama dengan 8 per negatif 2, negatif 4. Bisa paham ya? Tuh. Nah, itu dia mengenai penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan dia sama dia. Yang penting ordonya harus sama. Yang kedua, yang seletak kau jumlahkan, seletak kau jumlahkan. Nah, itu aja prinsipnya. Tuh. Selanjutnya ini perkalian suatu bilangan real dengan matriks. Nah, ini mudah. Diketahui matriks A 2 negatif 4 0 8. Yang ditanya 2A, ya tinggal kita kalikan 2A. 2A berarti 2 kali 2A-nya tadi 2 negatif 4 0 8. Itu berarti ya tinggal kau kalikan semuanya. 2 kali 2, 2 kali 0, 2 kali negatif 4, 2 kali 8. Berarti 4 negatif 8 0 16. Itu 2A. Itu lagi ini juga negatif, enggak masalah. 2 negatif 4 0 8. Kita kalikan dengan negatif 3. Sama caranya, ini dikalikan semua ya nak. Silapnya ini sering nggak ke semua dikalikan. Jadi ini semua. Ini negatif 6 0 12 negatif 24 ya. Tuh, satu lagi setengah A. Setengah A 2 negatif 4 0 8 sama dengan A. Setengah kali 2 berarti 1. Setengah kali negatif 4 berarti negatif 2. Setengah kali 0 0. Setengah kali 8 4. Ya, bisa dipahami ya. Gue rasa ini tidak masalah. Selanjutnya perkalian 2 matriks. Matriks A kita sebut aja berordo P kali Q. Dapat dikalikan dengan matriks B, kita sebut berordo Q kali R. Hasilnya nanti matriks C berordo P kali R. Matriks ini bisa dikalikan jika ini apa nih? Ordo ini kan tadi kalau ordo ibu bilang baris kali kolom, berarti P ini baris di sini, Q ini kolom. Tapi kalau di sini Q ini baris, yang ini kolom di matriks B. Jadi
kolom di matriks A harus sama banyaknya dengan baris di matriks B. Nah, ini pahami. Dia harus sama banyaknya. Kalau tidak sama, tidak bisa dikalikan. Itulah dia matriks. Jadi, kolom di matriks A harus sama banyaknya dengan baris di matriks B. Dan hasilnya nanti ordonya adalah P kali R. Makanya C P kali R. Itu hasilnya. Contoh. Kita lihat ini. Berordo berapa ini, Nak? Berordo baris kali kolom seperti tadi 2 kali 2. Ini berordo berapa? Baris kali kolom seperti yang tadi, Nak. 2 kali 1, 2, 3. 2 kali 3. Coba kamu lihat. Ini kan sama dia ini. Sama dia ini. Yang ini dan ini sama. Ini syaratnya, ini harus sama. Kalau tidak sama, tidak bisa dikalikan. Nah, itu kau ingat. Jadi ordo hasilnya yang mana? Ini adalah hasil. Hasil ini sama, harus sama ya. Ini hasil. Hasilnya 2 kali 3. 2 kali 3. Jadi kita buat dulu matriksnya, barisnya 2, kolomnya 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Jadi barisnya 2, kolomnya 3. Kolomnya, barisnya nanti gini 2, kolomnya 3. Berarti ini dia. Kita buat titik-titiknya. Nah, ini buat agak besar. Bisa nampak ya. Nah. Jadi titik-titik yang merah ini, inilah yang kita isi. Inilah kita isikan ini. Kan baris, tadi aku bilang ordo hasil 2 kali 3. Jadi 2, ini kan 2 baris. Kolomnya nanti 3. Jadi titik-titik ini, itulah yang kita isi. Tuh. Nah, yang pertama, kamu sebut dulu. Ini, jadi cara perkaliannya baris kali kolom. Baris kali kolom. Jadi untuk yang pertama baris, untuk yang kedua kolom. Jadi ini kau sebut baris keberapa, kolom keberapa ini, Nak? Berarti baris pertama, kolom pertama. Jadi baris pertama, kolom pertama. Ibu tandai dulu. Baris pertama ini, kolom pertama ini. Jadi baris pertama, kolom pertama itu tadi 2 kali 1 ditambah negatif 2 kali 4. Bisa paham ya? 2 kali 1 ditambah, jadi dihubungkan dengan tambah. 2 kali 1 ditambah negatif 2 kali 4. Tambah negatif 2 kali 4. Itulah baris pertama, kolom pertama. Selanjutnya, baris keberapa ini, Nak? Baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. Baris kedua yang mana? Yang matriks pertama. Baris kedua ini. Jadi matriks pertama itu baris. Baris kedua ini. Kolom pertama ini, Mas. Tuh. Jadi baris kedua, kolom pertama. Ini yang ibu tandai merah ini. Berarti negatif 3 kali 1 ditambah 1 kali 4. Negatif 3 kali 1 ditambah 1 kali 4. Ya, bisa paham ya? Selanjutnya, ini baris keberapa, kolom keberapa, Nak? Baris pertama, kolom. Baris pertama kan pertama ini. Kolom keberapa? Ini pertama, ini berarti kedua. Baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Baris pertama ini. Kolom kedua mana? Yang ini sekarang. Nah, baris pertama, kolom kedua. Berarti 2 kali negatif 2 tambah negatif 2 kali 3. 2 kali negatif 2 tambah negatif 2 kali 3. Tuh. Selanjutnya, baris kedua, kolom kedua. Yang ini kan, baris kedua, kolom kedua. Baris kedua yang mana? Baris kedua ini, Nah. Negatif 3 kali negatif 2 tambah 1 kali 3. Negatif 3 kali negatif 2 tambah 1 kali 3. Tuh. Untuk yang terakhir,
Untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir berarti yang ini baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga. Jadi yang ini baris pertama kolom ketiga. 2 kali 0 ditambah negatif 2 kali 2. Tuh. Berarti 2 kali 0 ditambah negatif 2 kali 2. Tuh. Jadi satu lagi apa nak? Ini baris kedua kolom 1 2 3. Kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga. Itu. Berarti yang mana? Negatif 3 kali 0 ditambah 1 kali 2. Negatif 3 kali 0 ditambah 1 kali 2. 1 kali 2. Jadi mudah dia, asal diikuti. Sama dengan, tinggal kau kalikan. Ini 2 kurang 2 kali 4, 8. Negatif 3 tambah 4. Ibu ganti aja lah, nanti nggak nampak. 2 kurang 8, ya kan? Negatif 3 tambah 4 masuk kemari. Negatif 4 kurang 2 kali 3 6. Ini negatif kali negatif udah positif ya nak. Jadi 3 kali 2 6 tambah 3. 2 kali 0 0. 2 kali 2 kurang 4 jadinya ya. Ini kan negatif. Kurang 4. Ini 0 tambah 2 ya. Selesai. Terakhir 2 kurang 8 negatif 6. Negatif 3 tambah 4 1. Negatif 4 tambah kurang 6 negatif 10. 6 tambah 3 9. Negatif 4 2. Ya, inilah dia hasilnya. Saya dipahami. Coba kamu pelajari ulang lagi. Kalau kurang paham, kamu tanyakan nanti di grup WA kelas masing-masing. Terima kasih.